warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Budiarti dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tentang bentuk pembagian dividen. Yang pertama yang akan kita bahas, pengertian dari kebijakan dividen, teori kebijakan dividen, macam-macam kebijakan dividen, metode yang digunakan untuk membeli kembali saham, teori kebijakan dividen, faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang selanjutnya, kebijakan dividen. Menurut Agus Sartono menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Menurut Bambang Rianto menyatakan bahwa kebijakan dividen yang bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan dalam perusahaan, yaitu berarti pendapatan tersebut harus ditanam di dalam perusahaan. Yang ketiga, menurut Imet Sudana menyatakan bahwa kebijakan dividen merupakan bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Yang selanjutnya, macam-macam dividen. Berdasarkan bentuk yang dibayarkan, dividen dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, dividen tunai, merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, dividen saham, merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk saham dengan proporsi tertentu. Nilai suatu nilai tunai yang diberikan, sedangkan nilai suatu dividen saham dapat dihitung dengan rumus harga wajar dividen saham dibagi dengan rasio dividen saham. Berdasarkan periode 1 tahun buku, maka dividen dibagi atas dua jenis. Dividen intern merupakan dividen yang dibayarkan oleh perseroan antara 1 tahun buku dengan tahun buku berikutnya, atau antara dividen final 1 dengan dividen final berikutnya. Di Indonesia pada umumnya dividen internal hanya dibayarkan 1 kali dalam setahun. Yang kedua, dividen final merupakan dividen hasil pertimbangan setelah penutupan buku perseroan pada tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun bulan berikutnya. Dividen final ini juga diperhitungkan dan mempertimbangkan hubungan dengan dividen yang internal yang telah dibayarkan untuk 1 tahun buku tersebut. Selanjutnya, macam-macam kebijakan dividen. Kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan bisa bermacam-macam. Menurut Bambang Rianto menyatakan bahwa ada macam-macam kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan antara sebagai berikut. Kebijakan dividen stabil, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan, kebijakan dividen yang fleksibel, stok dividen atau stock split. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk membeli kembali saham. Ada 3 metode. Yang pertama, saham yang dapat dibeli pada pasar terbuka. Perusahaan membuka penawaran formal untuk membeli saham perusahaan dalam jumlah tertentu, harga tertentu. Perusahaan membeli sejumlah saham kembali dari satu atau beberapa pemegang saham besar. Yang selanjutnya, teori kebijakan dividen. Terdapat beberapa pendapat teori mengemukakan tentang dividen, yaitu 1. Dividen irrelevant teori atau ketidakrelevan dividen, the bird in the hand teori, tax preference teori, dividen relevant teori. Faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Menurut Bambang Rianto, faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan
sebagai berikut. 1. Posisi likuiditas perusahaan, kebutuhan dana untuk membayar hutang, tingkat pertumbuhan perusahaan, pengawas terhadap perusahaan. Berikut beberapa faktor mempengaruhi kebijakan dividen menurut Sartono. Kebutuhan dana perusahaan, likuiditas, kemampuan meminjam, keadaan pemegang saham, stabilitas dividen. Sekian